Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol Tape Singkong Manihot Utilisme Alkohol. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Rahmat Hidayatullah, Muhammad Syaiful Ramdan, Nida Pesona Ilahi, Tasyaul Komarullah, dan Wina Rahayu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Saiful Ramdan dengan NIM 118206074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan tujuan dari jurnal tersebut. Pertama, untuk pendahuluan, tape adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada di dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula, dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau hamir. Ragi tape adalah bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan tape, baik dari singkong dan beras ketan. Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Ini menurut Dwi Soputro dalam Taringan pada tahun 1988. Nah, hamir merupakan fungi bersel tunggal sederhana, kebanyakan bersifat saprobtik dan biasanya terdapat dalam tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Hamir dapat diisolasi dari tanah yang berasal dari kebun anggur, kebun buah-buahan, dan biasanya hamir berada di dalam cairan yang mengandung gula, seperti cairan buah, madu, sirup, dan sebagainya. Bentuk sel hamir biasanya bulat, oval, dan biasanya tidak mempunyai flagela. Pada umumnya, hamir berkembang biak dengan bertunas, membelah diri, dan pembentukan spora. Ini menurut Wanto pada tahun 2004. Reaksi yang terjadi dalam fermentasi alkohol adalah sebagai berikut ya. Di sini CH6H12O6, kemudian ada C2H5OH plus 2CO2 menghasilkan C6H12O5 plus 6O2 plus 6CO2 plus 6H2O. Nah, proses fermentasi tape singkong harus dilakukan secara optimal. Selain memilih bahan dasar singkong yang baik, proses pembuatan tape singkong harus benar. Ragi yang digunakan harus bermutu tinggi karena ragi merupakan bahan utama dalam proses pembuatan tape. Kesterilan ragi dan bahan dasar pembuatan tape singkong ketika akan digunakan sangat penting. Hal ini bertujuan agar tidak dicemari oleh bakteri lain. Karena jika dalam proses pembuatan tape singkong dicemari bakteri yang lain, maka proses fermentasi akan terhambat, sehingga akan mengeluarkan bakteri yang sering mengeluarkan racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu untuk tujuan. Tujuan dari jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol tape singkong Manihot Utilisme Alkohol. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada bahan dan alat. Bahannya itu ada singkong, ragi merek NKL, etanol, aluminium foil, dan aquades. Sedangkan alatnya itu ada Erlenmeyer 250 ml, labu ukur 100 ml, pipet volume 1 ml, pipet ukur, timbangan analitik, gelas ukur, gelas arloji, mortar, seperangkat alat destilasi, seperangkat alat kromatografi gas merek HP dengan menggunakan fase gerak, kolom forapak, dan detektor TCD, kompor dandang, loyang, sendok, plastik, dan ember. Selanjutnya, ada proses pembuatan tape singkong. Yang pertama itu singkong dikupas kulitnya sampai bersih, ditimbang kurang lebih 500 gram singkong dan disortasi. Lalu singkong ditanak kurang lebih selama 30 menit. Setelah matang, diangkat dan didinginkan pada suhu ruangan selama kurang lebih 1 jam. Lalu singkong yang sudah matang ditimbang dengan berat 100 gram sebanyak 5 kali per sampel. Masing-masing sampel diberi ragi sebanyak 0,85 gram per sampel. Singkong yang sudah ditaburi ragi dibungkus dengan plastik, kemudian diikat rapat dengan karet dan disimpan selama 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam, dan 120 jam pada suhu kamar. Mengulang perlakuan tiap di atas hingga didapatkan 3 kali ulangan.
Terus selanjutnya ada destilasi alkohol pada tape singkong. Yang pertama ditimbang 25 gram tape ketan hitam atau tape singkong dan ditumbuk sampai halus. Ditambah 25 ml Aquades. Lalu campuran dimasukkan dalam labu alas bulat dan labu destilat dipasang pada alat destilasi dan ditetapkan pada suhu 78 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian didestilasi dan didestilat hasil destilasi ditampung dalam tempat terpisah. Destilasi dihentikan jika sudah tidak ada destilat yang menetes dalam penampung tersebut. Destilat yang didapat ditimbang dalam satuan gram, lalu dimasukkan dalam botol kecil dengan ukuran 100 ml dan ditutup rapat. Nah, destilat yang disimpan dalam botol siap untuk dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas. Terus selanjutnya ada pembuatan kurva baku etanol. Nah, dibuat dari seri konsentrasi 1, 3, 5, 7, dan 9%. Satu dari masing-masing konsentrasi disuntikan ke dalam kolom. Luas puncak etanol dari kromatogram dihitung. Kurva baku dibuat dengan memplotkan rasio luas puncak etanol dengan kadar etanol. Persamaan kurva baku dengan regresi linear. Terus kedua ada analisis kadar etanol dengan kromatografi gas. Nah, diambil dari masing-masing larutan singkong dan disuntikan ke dalam kolom melalui tempat injeksi. Luas puncak etanol dari kromatogram dihitung. Lalu, kadar etanol tape singkong ditentukan dengan menggunakan persamaan kurva baku. Yang terakhir, teknik analisis data. Nah, data yang telah diperoleh dalam hasil penelitian ini dianalisis dengan analisis varians atau kita sebut dengan ANOVA untuk menguji adanya perbedaan konsentrasi kadar persen etanol tape singkong selama fermentasi. Apabila terjadi perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf 1%. Bismillahirrahmanirrahim, saya Nida Pesona Ilahi akan menjelaskan mengenai hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada proses pembuatan tape singkong, yang kedua ada destilasi alkohol pada tape singkong. Untuk proses pembuatan tape singkong, singkong dikupas, ditimbang kurang lebih 500 gram, disortasi, ditanak selama kurang lebih 30 menit, didinginkan pada suhu ruangan selama kurang lebih 1 jam. Singkong yang sudah matang ditimbang sebanyak 5 kali per sampel. Masing-masing diberi ragi 0,85 gram per sampel. Lalu bungkus dengan plastik, kemudian diikat, disimpan selama 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam, dan 120 jam pada suhu kamar dan pengulangan hingga dipadatkan 3 kali pengulangan. Selanjutnya destilasi alkohol pada tape singkong. Untuk prosesnya ditimbang 25 gram tape ketan hitam atau tape singkong dan ditumbuk, ditambah 25 ml Aquades, campuran dimasukkan ke dalam labu dan dipasang pada alat destilasi pada suhu 78 Celcius sampai 100 Celcius. Hasil destilasi ditampung dalam tempat terpisah, ditimbang dalam satuan gram, lalu dimasukkan ke dalam botol kecil dan ditutup rapat. Selanjutnya siap untuk dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas atau GC. Selanjutnya, pembuatan kurva baku etanol dibuat seri konsentrasi 1:3:5:7 dan 9%. Dari masing-masing konsentrasi disuntikan ke dalam kolom, luas puncak etanol dari kromatogram dihitung. Selanjutnya, analisis kadar etanol dengan kromatografi gas atau GC. Diambil 1 VL dari masing-masing larutan singkong dan disuntikan ke dalam kolom melalui tempat injeksi, luas puncak etanol dari kromatogram dihitung dan kadarnya menggunakan persamaan kurva baku. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data diperoleh dalam hasil penelitian ini dianalisis dengan analisis varians atau ANOVA untuk menguji adanya perbedaan konsentrasi kadar persen etanol tape singkong selama fermentasi. Jika terjadi perbedaan, dilanjutkan dengan uji BNT taraf 1%. Yang pertama, pembuatan tape singkong. Proses fermentasi tape singkong harus dilakukan secara optimal. Selain memilih bahan dasar singkong yang baik, proses pembuatan tape singkong harus benar. Ragi yang digunakan pun harus bermutu tinggi, karena ragi merupakan bahan utama dalam proses pembuatan tape. Kesterilan ragi dan bahan-bahan dasar pembuatan tape singkong ketika akan digunakan sangat penting. Hal ini bertujuan agar tidak dicemari bakteri lain.
Karena jika dalam proses pembuatan tape singkong dicemari bakteri lain, maka proses fermentasi akan terhambat, sehingga tape akan mengeluarkan bakteri yang sering mengeluarkan racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tape singkong dibuat dengan komposisi singkong dan ragi dengan perbandingan 10:0,085. Ragi yang digunakan adalah ragi merek NKL yang biasa digunakan di pasaran. Secara singkat, perubahan biokimia selama fermentasi tape dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat ya, ada gambar mengenai reaksi fermentasi alkohol tape singkong. Mula-mula, pati dalam singkong akan diubah oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba tersebut menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa oleh enzim zimase dirombak menjadi alkohol. Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi tape singkong kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kromatografi gas atau GC. Pada fermentasi tape yang lebih lanjut, alkohol oleh enzim alkoholase dapat diubah menjadi asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Terbentuknya asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat karena adanya bakteri acetobacter yang sering terdapat dalam ragi yang bersifat oksidatif. Nah, di sini ada skema jalur fermentasi alkohol oleh homirin. Bisa dilihat ya gambarnya. Nah, pada proses fermentasi anaerob, mula-mula glukosa dipecah menjadi asam pirufat yang melalui lintasan Embden Meyerhof Pamas atau EMP. Setelah itu terjadi dekarboksilasi asam pirufat menjadi asetaldehida. Nah, asetaldehida tereduksi menjadi etanol, yaitu menerima elektron hasil oksidasi asam gliseraldehida 3-fosfat. Melalui proses fermentasi anaerob ini, 90% glukosa akan dirubah menjadi etanol dan CO2. Yang kedua mengenai destilasi alkohol pada tape singkong. Adapun tahapan metode destilasi adalah ditimbang 25 gram tape dan ditumbuk sampai halus dengan menggunakan mortar. Penumbukan tape bertujuan untuk memudahkan etanol yang terkandung pada tape untuk menguap. Ditambah 25 ml aquades. Campuran tersebut dimasukkan dalam labu alas, bulat, dan labu destilat dipasang pada alat destilasi dan ditetapkan pada suhu normal etanol dan air yaitu 78 Celcius sampai 100 Celcius. Di destilasi, pada proses ini senyawa yang menguap terlebih dahulu adalah etanol dan air karena mempunyai titik didih paling rendah yaitu 78 Celcius dan 100 Celcius dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang lain seperti glukosa dengan titik didih 146 Celcius dan asam asetat dengan titik didih 118,1 Celcius. Uap etanol yang keluar dari labu alas bulat akan keluar melewati pipa L dan diembunkan kembali dengan pendingin atau kondensor. Destilat yang sudah diembunkan ditampung dalam tempat terpisah. Destilasi dihentikan jika sudah tidak ada destilat yang menetes dalam penampung. Destilat yang didapat ditimbang dalam satuan gram lalu dimasukkan ke dalam botol kecil dengan ukuran kurang lebih 10 ml dan ditutup rapat agar senyawa etanol yang terdapat dalam destilat tidak menguap. Dilakukan proses selanjutnya dengan menganalisis sampel yang berupa etanol tersebut dengan menggunakan metode kromatografi gas atau GC. Dengan tujuan untuk mengetahui kadar etanol pada tape singkong. Selanjutnya yaitu pembahasan analisis kadar alkohol pada tape singkong dengan menggunakan metode kromatografi gas. Metode kromatografi gas adalah teknik kromatografi yang bisa digunakan untuk memisahkan senyawa organik yang mudah menguap. Adapun tahapan analisis ini adalah diambilnya satu dari masing-masing larutan singkong yang kemudian diinjeksikan melalui injektor. Suhu injektor itu diprogram pada 200 derajat Celcius untuk menguapkan fase cair menjadi fase gas. Filtrat cuplikan segera diubah menjadi fase gas dan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Suhu kolom ini diprogram antara 100 derajat Celcius dan paling maksimal 175 derajat Celcius. Metode pemrograman suhu ini digunakan agar komponen keluar dengan jarak dari satu peak ke peak yang lain tidak terlalu jauh. Jenis kolom yang dipakai adalah kolom Porapak yang bersifat polar. Kolom ini memisahkan sampel dengan kecepatan 300 ml per menit. Dalam kolom ini terjadi proses pemisahan senyawa yang bersifat sama dengan kolom akan tertahan lebih lama, sedangkan untuk senyawa yang berbeda dengan kolom akan diteruskan menuju detektor.
dan memiliki retensi yang singkat. Suhu detektor diprogram pada 200 derajat Celcius untuk mencegah kondensi dan cuplikan setelah keluar dari kolom. Detektor jenis yang digunakan adalah yang dapat mengukur kemampuan suatu zat dalam memindahkan panas dari daerah panas ke daerah dingin. Semakin besar daya hantar panas, maka semakin cepat pula panas dipindahkan. Detektor ini terdiri dari filamen panas yang ditempatkan pada aliran gas yang datang dari arah kolom. Gas pembawa yang mengalir ke detektor akan terionisasi oleh sumber radioaktif dan menghasilkan elektron, sehingga cuplikan dalam gas pembawa akan menangkap elektron itu dan mengurangi arus listrik. Selanjutnya akan membahas terkait dengan pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol tape singkong, yang mana berdasarkan hasil analisis sampel ini diperoleh kadar etanol tertinggi pada fermentasi selama 120 jam, yakni 11,811%, sedangkan pada fermentasi 24 jam kadar etanol sebesar 0,844%. Hasil analisis kadar etanol tape singkong menunjukkan kenaikan seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Dari hasil penelitian ini diketahui kadar etanol tertinggi itu pada hari kelima, yaitu fermentasi berlangsung 120 jam. Yang menurut Prescott dan Daun dalam Lailatul ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh lama fermentasi terhadap kadar etanol dalam tape, di mana dalam selang waktu 1-7 hari kadar etanol dalam tape terus meningkat, sedangkan setelah 7 hari kadar etanol dalam tape menurun. Hal ini dikarenakan pada hari ke-7 memasuki fase stasioner. Dalam fase ini jumlah mikroba yang hidup sebanding dengan jumlah mikroba yang mati. Dengan demikian semakin berkurang jumlah nutrisi dan substrat, sehingga akan semakin menurun dan tidak mampu memproduksi alkohol. Adapun kurva pertumbuhannya itu menunjukkan pertumbuhan yang mula-mula lambat lalu cepat dan akhirnya melambat saat mendekati nilai tertentu. Pada waktu 0-4 mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan substrat dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada waktu ke-7-11 hari mengalami proses membelah dengan kecepatan masih rendah karena baru selesai penyesuaian diri. Fase ini disebut fase pertumbuhan awal. Pada waktu 11-42 membelah dengan cepat dan konstan. Pada waktu ini jumlahnya itu meningkat dengan kecepatan eksponensial. Fase ini disebut fase logaritmik. Pada fase 43-148 memasuki fase stasioner, di mana fase ini jumlah mikroba yang hidup sebanding dengan yang mati. Dengan demikian berkurangnya jumlah nutrisi dan substrat sehingga akan semakin menurun dengan bertambahnya waktu. Lalu selanjutnya ada analisis hasil penelitian dalam perspektif Islam. Allah menciptakan kenikmatan makanan dan minuman tidak lain supaya kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang mengandung arti bahwa Allah mengharuskan hambanya untuk memakan makanan yang halal dan thayyib atau baik. Untuk mengenai minuman disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa Islam memandang makanan dan minuman yang mau membukaan dikategorikan sebagai makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi. Dari kesepakatan MUI, makanan dan minuman yang mengandung alkohol tidak boleh melebihi 1%, sehingga jika ada makanan dan minuman yang melebihi 1% termasuk dalam kategori haram untuk dikonsumsi. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui kadar etanol tape singkong berturut-turut yaitu sebesar 0,844, lalu 2,182, 4,904, 6,334, dan 11,811. Tingkat kadar alkohol tape singkong yang mencapai 11,811 tersebut kurang layak dan sebaiknya tidak untuk dikonsumsi umat Islam.
Melalui surat Al-Baqarah, Quran secara objektif bahwa menegaskan khamir dan judi memiliki segi positif dan negatif. Karena segi negatifnya lebih besar, maka hukumnya menjadi haram. Ayat di atas juga menyatakan bahwa ilat diharamkannya khamir adalah memabukkan. Jadi, ilat atau penyebab bukan adanya alkohol di dalamnya. Karena jika ilat adanya alkohol, dalam buah-buahan pun juga terdapat alkohol. Jadi dengan demikian dapat dinyatakan bahwa haram bagi siapa saja jika secara umum memabukkan, baik karena adanya alkohol maupun tidak. Misalnya anggur, obat, dan lain-lain. Lalu haram bagi orang perorangan yang tidak mengkonsumsi sesuatu ia menjadi mabuk, misalnya durian, tetapi tidak bagi orang lain yang tidak mabuk karena pada umumnya durian tidak memabukkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh lama fermentasi terhadap kadar etanol tape singkong. Kadar etanol tape singkong berturut-turut yaitu 0,844, 2,182, 4,924, 6,334, dan 11,811. Lama fermentasi 120 jam berpengaruh sangat nyata yaitu P kurang dari 0,01 pada kadar etanol tape singkong di antara lama fermentasi lainnya. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.